gak sih ketika kita ingin melakukan sesuatu hal, tetapi berat banget untuk dilakukan? Seperti kita udah komit sama diri sendiri, mulai besok harus olahraga. Pas besoknya nunda, besoknya lagi. Pas besoknya lagi, lusa aja lah. Pas lusa, minggu depan aja lah. Dan pada akhirnya gak jadi-jadi untuk melakukan hal tersebut. Semua dari kita pasti pernah melakukan hal ini. Saya pribadi pun pernah mengalami hal tersebut. Saat ingin membuat channel YouTube Adisha 16, itu planningnya dari tahun kemarin. Tetapi gak mulai-mulai, karena nunggu minggu depan lah, bulan depan lah, awal bulan aja lah. Tapi gak jadi-jadi. Akhirnya setelah melewati motivasi yang panjang, akhirnya YouTube channel ini ada dan bertemu sama kalian. Atau kebanyakan dari kita suka melakukan pekerjaan di akhir tenggang waktu. Akhirnya setiap aktivitas yang kita lakukan, kita tunda-tunda terus. Entah itu nunda kerja, olahraga, membuat PR, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu perilaku ini nggak baik dilakukan terus-terusan dan hanya akan membuat hasil kerja jadi nggak maksimal. Jadi pertanyaannya, kenapa hal ini terjadi? Ini karena rasa malas kita. Dan ada beberapa hal yang mungkin bisa membuat rasa malas ini muncul. Rasa malas ini akan membuat kita menjadi tidak produktif. Karena kita terlalu banyak membuang waktu berharga kita dengan tidak melakukan apa-apa. Penyebab rasa malas ini beragam. Rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu hal, atau kita yang terlalu perfeksionis untuk melakukan suatu hal karena ingin terlihat sempurna dengan semua hal yang kita kerjakan, dan juga kita yang tidak memiliki rencana yang pasti. Rasa malas bisa menghambat aktivitas yang kita lakukan. Kondisi ini juga bisa memicu kebiasaan malas gerak atau mager, yang berujung pada berbagai masalah kesehatan. Lantas, bagaimana cara kita menghilangkan rasa malas ini? Pada umumnya, orang malas bisa diartikan dengan sengaja tidak melakukan kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan. Rasa malas bisa terjadi akibat sejumlah alasan, seperti target yang tidak realistis, menginginkan hasil sempurna, atau perfeksionis, atau tidak menyusun rencana. Beberapa peneliti dari Universitas Oxford, seperti dikutip dari Life Science, mengatakan bahwa rasa malas ternyata lebih banyak dipengaruhi oleh faktor biologis, bukan faktor psikologis. Saat seseorang memutuskan untuk melakukan sesuatu, bagian korteks pramotorik otak cenderung menyala tepat sebelum titik lain pada otak yang mengendalikan gerakan tersebut menjadi aktif. Sebaliknya, pada orang malas, korteks pramotorik ini tidak menyala akibat koneksinya terputus. Otak pada orang malas harus bekerja lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil menjadi tindakan nyata. Ini jelas membutuhkan lebih banyak energi. Karena rasa malas ini menyebabkan produktivitas kita menurun. Dan semua planning yang pernah kita lakukan akan berantakan. Berikut ini beberapa cara menghilangkan rasa malas yang bisa kita lakukan. Pertama, tetapkan target yang bisa dicapai. Rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Ini bisa kita atasi dengan menetapkan target atau tujuan yang pasti. Meski begitu, target yang tidak realistis malah membuat kita kewalahan. Akibatnya, ini akan memendamkan semangat dan keinginan untuk menyelesaikan aktivitas tersebut. Kita bisa
Selalu usahakan untuk menetapkan target yang lebih kecil dan bisa dicapai sesuai kemampuan yang kita miliki. Hal ini dipercaya bisa menjadi salah satu cara untuk melawan rasa malas kita. Mulailah dengan melakukan hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Nomor 2, jangan terlalu perfeksionis. Sebuah analisis dalam Psychological Bulletin mengungkapkan bahwa mahasiswa kian mengalami peningkatan perfeksionisme selama bertahun-tahun. Lingkungan kerja yang menuntut kemampuan menjadikan anak muda lebih kompetitif. Ini sebabnya mereka menjadi lebih kritis terhadap diri sendiri. Bahkan tidak jarang, perfeksionisme menyebabkan depresi dan rasa malas menjadi tingkat tinggi. Maka dari itu, kita sebaiknya tidak melulu berekspektasi terlalu tinggi selama menjalani aktivitas tersebut. Aktivitas yang kita lakukan. Mengincar kemampuan malah bisa memendamkan semangat saat kita menemui masalah yang tak kunjung usai. Nomor 3, susun rencana kegiatan. Salah satu cara untuk menghilangkan rasa malas ialah dengan menyusun rencana. Dalam mencapai target, rencana tidak kalah penting dari niat dan semangat yang ada dalam diri kita. Bersikap realistis dengan melihat kemampuan dan waktu yang kita miliki sangat penting untuk memenuhi target kita. Menyusun rencana akan memberikan kita arahan dan meningkatkan kepercayaan diri kita, terutama saat menghadapi rintangan sepanjang proses kita menjalani rencana goal kita. Nomor 4, hargai setiap prosesnya. Jika kamu berhasil mencapai target, even itu target kecil dalam rencana kamu, hargailah usaha ini dengan merayakannya untuk dirimu sendiri. Cara ini dapat membantu kamu meningkatkan motivasi dan melawan rasa malas sehingga bisa mendapatkan kesuksesan dalam jangka panjang. Contoh simpelnya, ketika kamu ingin berolahraga dan aktivitas olahraga ini rutin kamu lakukan setiap harinya, bahagiakan diri kamu dengan hal-hal positif seperti makan-makan enak yang bisa kamu lakukan setelah kamu mencapai goal kamu. Hal ini akan terus membuat kita bersemangat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nomor 5, penuhi asupan makanan sumber energi. Selain metode di atas, perbaikan gaya hidup juga bisa membantu melawan rasa malas. Kamu bisa memulainya dengan memilih asupan makanan bergizi dan kaya energi. Konsumsi makanan tinggi protein dapat meningkatkan energi dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini sekaligus membuat kita semangat beraktivitas setiap harinya karena kita merasa fresh. Beberapa asupan makanan tersebut bisa kita dapat dari telur, dada ayam, daging sapi, susu, sayur-sayuran, keju, yogurt, dan buah-buahan. Dan hindari pula asupan makanan yang tinggi gula dan lemak. Jenis makanan ini cenderung lambat dicerna dan memicu lonjakan gula darah. Nomor 6, berolahraga rutin. Tanpa kita sadari, olahraga rutin dapat menjadi cara yang efektif untuk menghilangkan rasa malas. Hal ini bermanfaat dalam meningkatkan energi, memperbaiki suasana hati, serta mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Cobalah membuat olahraga masuk dalam planning yang keseharian yang kamu lakukan, daily aktivitas yang kamu lakukan. Lakukan olahraga minimal 20 menit dalam sehari. Karena ketika kita rutin berolahraga, pikiran kita akan menjadi lebih fresh dan tenang, sehingga kita akan terhindar
dari yang namanya kemalasan, karena kita mempunyai aktivitas rutin yang kita lakukan. Kunci utama dari cara menghilangkan rasa malas adalah berasal dari diri sendiri. Jika kita kekurangan motivasi dan tidak berusaha, tentu pekerjaan tidak akan pernah selesai kita lakukan. Oleh sebab itu, usahakan untuk tetap menjaga semangat supaya tidak turun dan tetap fokus dalam menjalani prosesnya dengan berolahraga contohnya. Dan nomor 7, tidur lebih awal. Kenapa? Karena ketika kita bergadang, menghabiskan waktu malam kita, keesokan paginya kita merasa lelah, letih, ngantuk, sehingga membuat kita merasakan kemalasan. Dengan tidur lebih awal, itu membantu kita untuk menjadi produktif. Dan tidur lebih awal juga membuat pikiran, otak kita istirahat dengan cukup, tubuh kita istirahat dengan cukup, sehingga keesokan harinya kita tidak terlalu letih dan capek, karena kita mempunyai waktu tidur yang cukup untuk tubuh kita. Dengan begitu, kita menjadi lebih fresh dan produktif. Itulah 7 cara mengatasi rasa malas. Dan untuk video hari ini, jangan lupa untuk menemukan tombol suka jika kalian menyukai video ini, dan bagikan kepada teman kalian yang membutuhkan atau orang di luar sana yang membutuhkan video ini. Dan terakhir, jangan lupa untuk subscribe Adisha 16 dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru lainnya. Akhir kata, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.